Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5376. Ruoli dengan hormat berkata kepada Oscar saat ini. Paman Feng, ini Tuan Wade, saksi pernikahan orang tuaku. Paman saya, dia tumbuh di keluarga He, dia adalah anak angkat kakek saya. Charlie melihat Oscar di TV, tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Oscar secara langsung, ia menemukan bahwa Oscar sebenarnya adalah seorang pejuang. Akan tetapi, kultivasinya hanya pada level bintang 1 tingkat pemula. Oscar juga mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie saat ini. Dia tak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dia bergumam tanpa sadar. Dia terlalu mirip. Dia terlalu mirip. Wah, apakah Ruoli baru saja mengatakan nama belakangnya adalah Wade? Charlie mendayung sedikit masih mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ya, nama keluargaku Wade," Oscar bertanya padanya dengan sedikit bersemangat. "Anak muda, apa hubunganmu dengan Wei Changing?" Dia berkata, "Tuan Feng kenal ayahku?" Oscar bahkan lebih gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Kamu benar-benar putra senior Changing. Mereka bilang kamu hilang, tapi mereka tidak menyangka kamu masih hidup." Charlie mengangguk dan bertanya, "Maaf, apa hubungan antara Tuan Feng dan ayah saya?" Oscar berkata dengan cepat, 32 tahun yang lalu. "Saya pergi ke Amerika Serikat untuk belajar ketika saya berusia 14 tahun. Saya adik kelas ayahmu." Charlie sangat terkejut. "Apakah kamu dan ayahku alumni?" "Bukan hanya alumni," kata Oscar dengan semangat. "Saya adalah siswa termuda di kelas itu saat itu. Dan ayahmu sangat memperhatikanku." Lalu dia bertanya pada Charlie, "Jika kamu bisa datang ke pernikahan orang tua Ruoli hari ini, kamu pasti sudah kembali ke rumah Wade, kan?" Charlie tahu bahwa ini pasti orang yang pintar, jadi dia mengangguk dan berkata, "Saya sudah kembali, tapi dunia luar pada dasarnya belum mengetahuinya." Oscar mengangguk, dan berkata dengan lega, "Saya tidak pernah memikirkan mengapa keluarga Su tampaknya bekerja sama dengan Fronca Tachlismic untuk memenangkan keluarga Wade. Tapi kemudian tiba-tiba pemiliknya berganti. Ini tidak sejalan dengan ketangguhan keluarga besar. Kesamaan dan logika dasar dari patriark lama. Melihat Anda pada kesempatan ini hari ini, dan Anda adalah saksi pernikahan hari ini, saya pikir saya mengerti apa yang terjadi." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kakak senior Changing saat itu adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Dan sekarang tampaknya putranya benar-benar luar biasa. Charlie menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih atas pujiannya." Saat dia berbicara, Charlie dengan penasaran menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. "Tuan Feng, Anda telah belajar di luar negeri sejak Anda berusia 14 tahun. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk belajar di sini, tapi menurutku kamu masih seorang pejuang. Mungkinkah kamu belajar seni bela diri saat kamu masih kecil?" Oscar mengangkat alisnya karena terkejut, dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu juga seorang seniman bela diri?" Charlie berpikir sejenak, "Kau bisa memasukkan aku ke dalam daftar itu." Oscar tidak bisa menahan desahan, "Aku tidak menyangka putra kakak senior Changing itu, siapa yang hilang selama bertahun-tahun, telah menjadi seorang pejuang." Setelah itu, dia tersenyum kecil dan berkata, "Ketika aku masih sangat muda, orang tuaku memaksaku untuk belajar seni bela diri. Dan setelah aku diadopsi oleh kakek Ruoli, sebaliknya, saya memilih untuk belajar dan tidak melanjutkan berlatih seni bela diri." Charlie bertanya dengan bingung, para prajurit selalu terus berlatih dengan hati mereka. Mereka bahkan bisa menyerahkan segalanya demi seni bela diri. Dan jarang sekali kamu meninggalkan seni bela diri demi belajar. Mengapa kamu mengambil keputusan seperti itu? Oscar menertawakan dirinya sendiri. Orang tuaku, dan semua orang yang kutemui saat aku masih muda, berbisik di telingaku tentang keunggulan seni bela diri. Dan fakta bahwa Anda bisa mati setiap hari, tentu saja, saya juga sangat terpengaruh oleh mereka. Saya bertekad untuk menjadi master seni bela diri sejak saya masih kecil. Dan aku membuat sebuah keinginan besar ketika aku masih muda, bahwa aku pasti akan melangkah ke dunia gelap selama hidupku. Berbicara tentang ini, Oscar menghela nafas dan melanjutkan, "Namun, yang tidak saya duga adalah di mata orang tua saya, seni bela diri jauh lebih penting daripada saya. Jadi ketika saya berusia 6 tahun, mereka berdua mengasuh saya di keluarga He untuk mencari terobosan. Mereka tidak akan pernah kembali setelah itu. Paman He awalnya ingin mengajariku seni bela diri.
Tapi karena aku tidak bisa memaafkan orang tuaku karena meninggalkanku. Saya bertekad untuk tidak menjadi seperti mereka, jadi saya meninggalkan seni bela diri dan memilih untuk belajar dengan giat. Charlie bertanya dengan bingung, Tuan Feng, ayah saya belajar bisnis di luar negeri ketika dia pergi ke luar negeri. Karena Anda juga diterima di sekolah bisnis, mengapa Anda menjadi tuan rumah? Oscar berkata, saya pergi ke luar negeri untuk belajar bisnis, terutama ekonomi. Sampai 20 tahun yang lalu, saya masih terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan di Amerika Serikat. 20 tahun yang lalu, saya berhenti dari pekerjaan saya dan kembali melamar pekerjaan di saluran keuangan stasiun TV Finance. Dari posisi analis, saya selangkah demi selangkah menjadi pembawa acara program keuangan, dan akhirnya beralih ke saluran terpadu sebagai pembawa acara berita. Charlie tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangkauanmu sepertinya agak terlalu besar. Oscar menghela napas dan berkata, karena aku tahu sesuatu secara tidak sengaja. Saya memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin menjadi tuan rumah. Saya berharap jika orang tua saya masih hidup, mereka bisa melihat saya di TV dan membaca nama saya. Dengarkanlah suaraku, supaya mereka tiba-tiba muncul di hadapanku dan mengenali aku. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apakah mereka sudah muncul? Oscar ragu sejenak, lalu berkata dengan serius. Tuan Wade, kita bisa mencari tempat yang aman untuk membicarakan masalah ini setelah pernikahan selesai. Charlie menyadari ada sesuatu yang mungkin disembunyikannya, jadi dia berkata, Tuan Feng, tempat ini sangat aman. Oscar menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, aku percaya padamu. Saya juga percaya pada Ruoli, tapi orang-orang di luar sana tidak sepenuhnya mempercayai saya. Hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda harus benar-benar dapat dipercaya oleh mereka yang mendengarnya. Sekalipun kemungkinannya hanya 1:1 yang tidak dapat dipercaya, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bab 5377. Charlie mengerti bahwa Oscar pasti mengetahui beberapa rahasia penting. Kalau tidak, dia tidak akan begitu berhati-hati. Memikirkan hal ini, dia berkata, Tuan Feng, jika Anda berkenan setelah pernikahan ini selesai, saya akan membawa Anda dan Ruoli ke tempat yang benar-benar aman. Oke. Oscar mengangguk dan langsung setuju, lalu berkata, tapi waktuku terbatas. Awalnya aku berencana untuk bergegas kembali ke East Cliff setelah pernikahan pukul 12 siang. Karena aku harus siaran langsung pukul 19, dan tim program akan mengadakan rapat rutin pukul 18. Aku harus kembali ke stasiun sebelum pukul 18. Charlie berkata, nah, setelah pernikahan selesai pukul 12.30, kamu akan duduk dulu untuk makan malam. Aku akan menyiapkan helikopter. Setelah kamu selesai makan, kita akan naik helikopter ke sana. Kita akan tiba di sana dalam 10 menit. Setelah selesai, saya akan mengatur pesawat khusus untuk membawa Anda kembali ke East Cliff, lalu naik helikopter langsung dari tempat yang saya sebutkan ke bandara. Hal ini pasti tidak akan mengganggu pekerjaan Anda di malam hari. Oscar tersenyum kecil, mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan bersamamu. Tanpa diduga, Ruoli menyadari bahwa mereka berdua masih memiliki sedikit hubungan, jadi ia tidak pernah menyela. Melihat bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan, ia berkata, Paman, kalau Paman berkenan, mari kita bicarakan proses pernikahan dengan Tuan Wade. Oscar mengangguk cepat dan tersenyum. Baiklah, Tuan Wade, mari kita bicarakan. Charlie menangkupkan tangannya dan berkata, kau teman ayahku. Aku akan memanggilmu Paman. Jangan panggil aku Tuan Wade. Panggil saja aku Charlie. Namaku sudah cukup. Oscar mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, meskipun aku belum pernah bertemu denganmu, aku tahu namamu. Sambil berkata demikian, ia segera mengeluarkan selembar kertas, menyerahkannya kepada pria itu, dan berkata, beginilah prosesi pernikahannya. Saya akan pergi ke pembukaan sebentar lagi, dan mempelai pria akan naik ke panggung. Saya akan berinteraksi dengan mereka. Lalu masuklah ke panggung pengantin wanita. Pengantin wanita akan berada di atas panggung ditemani oleh ayahnya, dan ada juga tautan di mana ayah pengantin wanita akan menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin pria. Lalu mereka berdua akan naik ke panggung bersama-sama, dan Anda, sebagai saksi, akan siap naik ke panggung. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Oscar bertanya kepadanya, apakah kamu sudah menyiapkan pidato untuk saksi? Charlie mengangguk, mungkin aku sudah menyiapkan beberapa, di dalam pikiranku. Dia tersenyum dan berkata,
Pernikahan hari ini tidak memiliki terlalu banyak tamu, dan semua kerabat pria dan wanita ada di sini. Jadi, kita tidak sengaja membuat sensasi. Gaya yang saya harapkan di sini adalah hikmat dan hangat, tetapi jika pidato Anda lebih sensasional, saya juga bisa melakukan beberapa penyesuaian untuk membuka jalan bagi Anda. Charlie berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku tidak terlalu pandai dalam hal sensasionalisme, jadi mari kita lakukan apa yang kau katakan, hikmat dan hangat. Oke. 11 siang 58 poin. Upacara pernikahan resmi dimulai. Setelah Oscar selaku pembawa acara membuka acara pernikahan, ZYNN yang mengenakan setelan jas rapi melangkah ke panggung utama pernikahan. Selama interaksinya dengan Oscar, ZYNN tidak menyembunyikan apapun, menceritakan kisah perkenalannya dengan Roma, putrinya Ruoli, dan keputusannya untuk melamarnya lagi. Selama proses ini, dia tidak hanya mengungkapkan rasa malunya kepada Roma dan Ruoli, tetapi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Charlie, dan bahkan berkata terus terang. Memanfaatkan kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Wade atas bantuannya kepada keluarga Su, toleransinya kepada keluarga Su, dan hukuman pribadinya kepada saya. Jika bukan karena Tuan Wade, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk benar-benar menenangkan diri dan memikirkan apa yang saya inginkan. Dalam proses inilah saya menyadari bahwa yang saya inginkan bukanlah uang dan kekuasaan, yang saya inginkan adalah kehidupan yang biasa-biasa saja, dan kebahagiaan yang sederhana. Perkataannya membuat Zifei, yang menjadi pendamping pria, sangat setuju, dan tak dapat menahan diri untuk mengangguk berulang kali. Tanpa pemukulan Charlie, entah itu dia atau ayahnya, mereka pasti masih hidup dalam tubuh yang sombong dan angkuh, merasa benar sendiri dan puas diri. Cheng Feng, lelaki tua dari keluarga Su yang hadir, melihat putra dan cucu tertuanya sedang membicarakan sindrom Stockholm oleh Charlie. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Sungguh sayang. Dia bisa saja menjadi kepala keluarga, tapi sekarang dia langsung menjadi kepala keluarga dan ayah, kau masih berterima kasih padanya? Dia menempatkanmu dalam tahanan rumah di Rumahi, tapi kau seharusnya berterima kasih padanya? Lalu aku diutus ke Madagaskar olehnya untuk memberi makan jerapah, bukankah seharusnya aku juga berterima kasih padanya? Setelah memarahi ZYNN, dia menatap Zifei lagi. Diam-diam menggertakkan giginya. Zifei, kau juga sia-sia. Kau bersujud sepanjang jalan selama setengah tahun, kau tidak ingin membunuh Charlie, kau tidak keberatan, kau masih terlihat bersyukur, darah dagingku dari keluarga Su, mengapa kau keluar dari bajingan tak berguna ini? Cheng Feng yang merasa sedih, hatinya agak tercekik, dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Saat itu, Charlie, yang duduk tak jauh darinya, bertanya, Tuan Su, sepertinya suasana hati Anda sedang tidak baik? Orang tua itu berkata, tidak, saya sedang dalam suasana hati yang baik, Tuan Wade, mengapa Anda berkata begitu? Charlie tersenyum, saya melihat Anda menggigit gigi geraham belakang Anda, tampak sangat tidak senang, saya tidak tahu siapa yang menyinggung Anda. Benar-benar tidak ada apa-apa, Cheng Feng melambaikan tangannya berulang kali, hatinya gelisah, lalu berkata sambil tersenyum, saya seorang ayah yang sangat bahagia menikahkan putra saya dengan Roma hari ini. Menggertakkan gigi mungkin karena gigi saya kurang nyaman. Loh, saya semakin tua, dan masih ada beberapa implan yang kurang nyaman di mulut saya. Charlie berkata sambil tersenyum, kupikir orang tua itu tidak puas padaku. Wajah Cheng Feng memucat ketakutan, dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Tuan Wade, Anda adalah dermawan besar bagi keluarga Su kami berterima kasih kepada Anda sebelum terlambat. Faktanya, Cheng Feng tidak berani memiliki ketidakpuasan terhadap Charlie, apalagi memiliki pikiran untuk tidak patuh atau berkonfrontasi. Padahal, dia tahu pula, dalam situasi yang dialami anak dan cucunya itu, mau tulus atau palsu, sesungguhnya mereka tidak punya daya untuk melawan. Alasan dia kesal adalah karena ZYNN memuji Charlie kali ini. Meskipun Zifei di sampingnya tidak mengatakan apa-apa, dia terus mengangguk, seolah-olah terus mengulang 5 kata. Ayahku mengatakannya dengan benar. Benar. Cheng Feng marah karena dia marah pada kedua orang ini karena tidak mengikuti perkembangan zaman, dan dia tidak pernah berani marah pada Charlie. Saat itu, Oscar di atas panggung berkata dengan sungguh-sungguh, setelah mendengarkan hubungan antara kedua mempelai, saya ingin mengatakan bahwa mereka sudah terlalu lama merindukannya. Saya sangat berharap mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak akan pernah saling merindukan lagi. Pihak lain. Jadi, selanjutnya, kita akan mengundang pengantin tercantik kita untuk bersinar dan naik ke atas panggung. Musik hikmat dan sakral pun terdengar, dan pintu masuk utama ruang perjamuan pun terbuka.
Roma, yang mengenakan gaun pengantin, ditemani ayahnya, mengikuti alunan musik latar, perlahan berjalan menuju ujung panggung berbentuk T. Bab 5378. Kali ini, Roma yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih, dipadukan dengan bentuk tubuh dan perangainya yang jauh melebihi teman-temannya, seketika membuat penonton terkesima. Meski ZNN menemaninya memilih dan mencoba gaun pengantin tersebut, namun melihat Roma mengenakan gaun pengantin di panggung pernikahan, ZNN tetap merasakan matanya berbinar. Kemudian, di bawah bimbingan pembawa acara, ia melangkah di depan Roma dan Tuan He, mengambil Roma dari tangan Tuan He dan menuntunnya ke panggung. Pada saat ini, pembawa acara berkata, "Selanjutnya, kita akan mengundang tamu istimewa. Dia adalah saksi yang diundang khusus oleh pasangan hari ini. Kedua pasangan telah memberitahu saya sebelumnya bahwa mereka berdua dapat pergi bersama-sama. Berkat bantuan saksi ini, sekarang saya mengundang saksi, Tuan Charlie, untuk memberikan pidato." Para tamu di antara penonton bertepuk tangan satu demi satu, dan Charlie, yang telah berganti pakaian, juga berdiri perlahan dan berjalan ke panggung. Sebelum naik ke panggung, staf Shangri-La menyerahkan mikrofon kepada Charlie. Setelah Charlie menerimanya, ia melangkah ke atas panggung dan menghampiri pasangan itu. Sambil memegang mikrofon, ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Ini suatu kehormatan besar, dan saya juga sangat takut. Saya tidak siap diundang oleh dua orang tua ke acara pernikahan yang begitu bermakna sebagai saksi mereka. Ceritanya panjang, aku hanya ingin berbagi isi hatiku dengan kedua tetua dan para tamu." Charlie berhenti sejenak selama 2 detik dan melanjutkan, "Orang tuaku pergi sangat awal, tapi sialnya adalah, ketika aku masih kecil, mereka memberiku suasana kekeluargaan yang sempurna. Mereka saling mencintai, dan mereka bisa bertoleransi, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam hidup, dan mereka menggunakan tindakan praktis untuk membuat saya memahami sebuah kebenaran. Selama Anda bertemu orang yang tepat dan menemukan arah yang tepat dalam hidup, Anda akan mampu mengatasi semua rintangan dan menghadapi kesulitan sepanjang jalan. Kemenangan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan dan kekayaan, juga tidak ada hubungannya dengan musuh yang kuat dan bahaya. Kemenangan semacam ini tidak ada hubungannya dengan semua hal negatif dan kecerobohan dalam hidup. Dalam ingatanku, bahkan jika mereka berakhir tanpa apapun, mereka hanya membawaku menyewa di halaman kecil yang bobrok, dan mereka masih saling mencintai dengan sepenuh hati. Ibu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk merapikan setiap sudut rumah setiap hari. Dia juga akan menggunakan pikirannya untuk membersihkan setiap sudut rumah, menata setiap bahan di talenan, dan selalu menjaga antusiasme dan senyum. Dan ayah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari peluang untuk menghidupi keluarganya di kota ini, meskipun ia kembali dalam keadaan berdebu dan berkeringat. Dia akan tetap bersama ibu saya dan tetap bersemangat serta tersenyum. Meskipun dia sangat keras pada saat itu, dia tidak pernah mengeluh tentang ketidakpuasan dan penderitaan hidup, karena di matanya, selama istri dan putranya berada di sisinya, tidak ada yang sebanding dengan penderitaan dalam hidupnya. Lagi pula, mereka tidak pernah mengabaikan pendidikanku karena kerasnya hidup. Dalam ingatanku, terakhir kali ayahku mengajariku membaca adalah Kisah Menara Yueyang, karya Fen Zhongyan, seorang penulis dari dinasti Song. Ketika dia berbicara tentang bagian, jangan senang dengan hal-hal, jangan bersedih dengan diri sendiri. Dia meletakkan buku itu dan berkata padaku, dalam hidup ini, jangan berharap seberapa kaya dirimu dalam hidup ini, dan jangan berharap seberapa tinggi dirimu dalam hidup ini. Selama kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan dan melakukan hal yang benar dengan sepenuh hati, meskipun bagi orang lain itu terlihat biasa-biasa saja, hidup ini tetap berharga. Pendidikan ayah saya selalu sangat memengaruhi hidup saya. Pandangan dan nilai-nilai yang saya anut juga memungkinkan saya untuk benar-benar tidak merasa bahagia dengan berbagai hal dan tidak merasa sedih dengan diri sendiri. Bahkan ketika saya tidur di atap sebuah lokasi konstruksi dengan lebih dari 30 lantai dan menatap langit berbintang, saya tetap bersemangat dan tersenyum sepanjang hidup. Berbicara tentang hal ini, Charlie menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Saya mengatakan ini untuk memberitahu semua tamu yang hadir hari ini bahwa orang tua saya memberitahu saya dengan tindakan nyata mereka bahwa berkat terbesar dalam hidup bukanlah seberapa banyak uang yang Anda miliki, kekayaan atau prestasi besar, tetapi bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat, dan melakukan hal yang tepat dengan orang yang tepat. Jika semuanya memenuhi ketiga hal ini dengan benar, maka Anda adalah orang yang paling bahagia dan paling sukses. Jadi, inilah saya. Dan saya sungguh berharap kedua pendatang baru ini dapat bergandengan tangan dalam kebahagiaan seumur hidup berdasarkan 3 fondasi yang benar ini. Terima kasih semuanya." Pidato Charlie yang tulus dari lubuk hatinya membuat semua orang yang hadir merasa gembira dan terharu. Sambil terus bertepuk tangan,
Mereka tak kuasa menahan rasa kagum dan rindu akan kasih sayang orang tua Charlie bak sepasang peri. Lagi pula, semua orang yang hadir mengetahui identitas Charlie. Mereka tahu betapa kesepiannya Changing ketika dia meninggalkan Eastcliff bersama istri dan putranya, dan mereka tahu bahwa mereka meninggal di sini tak lama setelah mereka tiba di Aurose Hill. Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun mereka telah memudar dari aura dan latar belakang keluarga besar, mereka tidak merasa kecewa atau enggan. Mereka masih bisa menghadapi hidup dengan optimis dan mengelola keluarga kecil mereka dengan sempurna. Sekalipun tidak bergantung pada semua yang diberikan keluarga Wade, Changing tetap bisa membangun perahu kecil milik keluarga kecilnya sendiri seperti dalam sebuah lagu, lalu mencuci rambutnya, naik ke tiang kapal, dan menyangga tanaman merambat yang masih muda. Dan Margaret pun dapat melepaskan seluruh auranya, dan tetap berada di sisi dia dan putranya dengan sepenuh hati, membuat keluarga kecil ini hangat dan indah dengan sepenuh hati mereka. Pada saat ini, semua orang memandang Changing dan Margaret dengan kekaguman baru. Dan ZTNN pun merasa sangat malu dalam hatinya, mengingat kembali kemarahan dan kepasrahannya setelah keluarga Su kehilangan kekuasaan, benar-benar ada jurang pemisah ribuan mil antara dirinya dan Changing. Pada saat itulah ia paham mengapa putranya hanya seorang idiot dengan pendidikan dan pengalaman yang cemerlang. Sementara putra Changing, meskipun ia tumbuh di panti asuhan dan di lokasi konstruksi, tetap bisa menjadi luar biasa. Perbedaan sesungguhnya terletak pada sikap Changing terhadap kehidupan dan keluarga, keterbukaan pikirannya, tanggung jawab, antusiasme, dan dedikasinya, yang tidak dapat ditutupi oleh sanjungannya. Baru saja, lelaki tua dari keluarga Su diam-diam memarahi putra dan cucunya karena tidak kompeten. Tetapi pada saat ini, ia menyadari bahwa ketidakefektifan putra dan cucunya sebagian besar disebabkan oleh pendidikan dan pengaruhnya terhadap mereka. Baik aku maupun anakku tidak sehebat Changing. Jadi baik aku maupun anakku tidak punya anak sebaik Charlie. Yuhiko sudah menangis saat ini. Dia bisa menghabiskan hidupnya memanjakan Hanako, tetapi penyesalan terbesar di lubuk hatinya adalah tidak bisa meninggalkan seorang putra untuk meneruskan nama keluarga dan mantelnya. Mendengar perkataan Charlie kali ini, penyesalannya menjadi semakin besar berkali-kali lipat dalam sekejap. Penyesalan itu begitu besar dalam sekejap sehingga dia merasa dalam hatinya bahwa hanya ada satu kesempatan untuk menebus penyesalan ini, yaitu membiarkan Charlie menjadi menantunya. Yuhiko tak kuasa menahan diri untuk berteriak dalam hati. Sialan! Anak sah tetaplah anak. Tetapi saat ini, teman-teman kepercayaan Charlie di antara penonton sudah bermata merah. Mereka tahu bahwa Charlie tidak mudah hidup bertahun-tahun sejak kecil. Baru hari ini ia menyadari bahwa yang ia kehilangan adalah sepasang orang tua yang begitu sempurna. Andai orang lain yang melakukannya, jurang antara surga dan neraka pasti sudah lenyap. Semuanya runtuh begitu saja. Namun Charlie tetap bertahan dengan mengandalkan warisan spiritual yang ditinggalkan orang tuanya. Pada saat ini, mereka juga bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan dalam hati. Dalam benak Charlie, siapa orang yang tepat? Bab 5379. Dengan ZTNN mencium pengantinnya di atas panggung, pernikahan pun berakhir. Saat makan di meja, Charlie berada di meja yang sama dengan para lelaki tua dari kedua keluarga, dan Oscar. Selain bersulang teh untuk dua lelaki tua di upacara pernikahan, setelah bersulang pertama adalah milik Charlie. Saat bersulang, keduanya membawa pendamping pria dan pengiring pengantin dengan sikap rendah hati dan penuh rasa terima kasih. ZTNN bersulang untuk Charlie, membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, Anda adalah dermawan yang luar biasa bagi keluarga kami, dan ribuan kata tidak cukup untuk menunjukkan rasa terima kasih. Saya menghormati Anda dari lubuk hati saya. Charlie tersenyum tipis dan berkata, Tuan Su, mulai hari ini, Anda bebas. Di dunia ini, saya tidak akan ikut campur kemana Anda ingin pergi atau apapun yang Anda lakukan. ZTNN berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade. Di satu sisi, aku telah memutuskan untuk menetap di Aurose Hill bersama Roma. Charlie mengangguk dan berkata, Aurose Hill tempat yang bagus, kamu tinggal di sini saja. Lokasinya lebih dekat dengan Ruoli dan Ziyu. Dan Nona Hi juga bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Tuan Hi. Jika kamu membutuhkan sesuatu di Aurose Hill, kamu bisa memberitahu kedua saudari itu kapan saja. Dan jika kamu butuh bantuan, kamu juga bisa menemukan aku atau Tuan Chen. ZTNN berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade, atas kemurahan hati Anda. Charlie tersenyum balik, mengambil gelas anggur, dan meminumnya. Roma kemudian mengisinya untuk Charlie dengan tangannya sendiri, mengambil cangkir itu sendiri, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Wade, saya bodoh dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kebaikan Anda akan selalu diingat oleh keluarga Hi.
Semua orang di keluarga He mematuhi perintah Anda dalam segala hal, dan tidak berani menolak. Charlie tersenyum tipis, lalu berkata dengan serius, Bibi He, di masa depan, kamu bisa mempercayakan urusan keluarga He kepada Ruoli, dan kamu sendiri bisa hidup berdua dengan tenang. Roma mengangguk penuh terima kasih. Ia tahu Charlie selalu menjaga Ruoli dan Ruoli telah menjadi prajurit bintang 5 berkat bantuan Charlie. Meskipun dia tidak tahu bahwa Ruoli telah menjadi prajurit bintang 8, menurutnya, bahkan prajurit bintang 5 pun sudah merupakan eksistensi terkuat dalam keluarga He, jadi keluarga He di masa depan harus bergantung pada Ruoli untuk maju. Pukul 13.30, pesta pernikahan telah berakhir. Ishak menghampiri Charlie dan berbisik di telinganya. Tuan, helikopternya sudah siap berangkat. Baik. Charlie mengangguk dan bertanya pada Oscar, Paman Feng, kalau boleh, kita berangkat 10 menit lagi, ya? Oscar berkata tanpa ragu, baiklah. Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah angkat dan adik perempuanku. Charlie berkata pada Ruoli, Ruoli, kamu bisa ikut denganku nanti. Ruoli tahu bahwa Charlie akan berbicara dengan Oscar tentang beberapa konten yang sangat sensitif dan bahkan sangat rahasia, tetapi dia tiba-tiba membiarkannya pergi bersamanya. Dia juga sangat gembira dalam hatinya, berpikir bahwa ini berarti Charlie sangat mempercayainya. Jadi, dia mengangguk berat dan berkata dengan hormat, baik, Tuan Wade. Charlie memegang gelas anggur, menghampiri Yuhiko dan Nanako, dan berkata, Tuan Ito, Nanako, sampai jumpa nanti. Ada beberapa hal penting yang perlu diurus terlebih dahulu, jadi kamu mungkin tidak akan pergi untuk sementara waktu, kan? Setelah minum beberapa gelas anggur, Yuhiko, yang sedang gembira, berkata sambil tersenyum, saya sedang mendengarkan anakku sekarang, dia bilang dia tinggal di Tiongkok. Saya akan tinggal selama yang dia mau. Setelah selesai berbicara, dia mengganti topik dan bercanda. Jika Nanako berpikir bahwa aku, seorang lelaki tua, menghalangi dan memintaku untuk kembali dulu. Saya tidak keberatan, dan saya siap berkemas dan pergi kapan saja. Nanako merasa malu dan berkata dengan marah, Odo-san, apa yang kau bicarakan? Siapa yang mengira kau menghalangi? Yuhiko menghela napas, lalu berkata dengan serius, aku masih takut kalau aku tidak akan menghalangi. Katamu akan lebih baik kalau aku yang menghalangi. Nanako yang pintar dalam es dan salju langsung mengerti arti perkataan ayahnya, dan dia sangat malu. Sepasang tangan giok mengepal, terus mengetuk-ngetuk meja, dan berbisik dengan raut wajah marah, Odo-san, kau semakin tidak sopan. Yuhiko tersenyum, lalu menoleh ke Charlie dan berkata, Tuan Wade, kurasa kita tidak akan meninggalkan Auros Hill dalam waktu dekat, jadi kita bisa bertemu lagi di lain hari. Melihat ayahnya mulai serius, Nanako segera menyesuaikan diri dan kembali mengelus rambut di pelipisnya. Dengan rambut sehalus sutra, ia berkata lembut kepada Charlie, Tuan Wade akan pergi bekerja dulu kalau ada yang harus kau kerjakan. Ayah dan saya memang berencana untuk tinggal di Auros Hill selama beberapa hari. Kami sibuk dengan pernikahan beberapa hari yang lalu. Suster Warnia, Nona Qin, dan saya selalu ada di sana. Saya tidak sempat membuat janji temu. Charlie mengangguk ringan, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan mengadakan perjamuan di Classic Mansion untuk mentraktir kalian berdua, dan juga Bibi. Oke. Nanako tersenyum manis, dan berkata tanpa ragu, pokoknya, Auros Hill adalah wilayahmu, dan kami akan mengikuti aturan di sini. Setelah salam, Charlie, Oscar, dan Ruoli meninggalkan hotel bersama-sama. Mereka bertiga naik helikopter dari lantai atas hotel dan langsung menuju Champs-Élysées Hot Spring Villa. Hotel sumber air panas ini beserta villa di tengah gunung di belakangnya, semuanya adalah milik keluarga Wade, jauh dari perkotaan, lingkungannya tenang, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Maka dari itu, Charlie bermaksud menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat pelatihan bagi para ahli alam gelap di masa mendatang. Hotel sumber air panas itu kini telah menutup bisnisnya untuk dunia luar. Beberapa villa di tengah gunung telah terjual, sehingga Ishak ini mulai membeli kembali villa-villa tersebut. Mengingat kekuatan keluarga Wade dan tawaran Ishak yang jauh melebihi harga pasar, para pemilik villa-villa ini dengan mudah setuju untuk membeli kembali, dan sekarang mereka telah menandatangani kontrak untuk pindah satu demi satu, dan telah mulai menjalani perjanjian perubahan hak properti. Setelah hak properti ini dibeli kembali, ini adalah tempat Charlie dengan tingkat keamanan tertinggi. Helikopter mendarat di halaman villa sumber air panas milik Charlie. Ketika mereka bertiga melangkah masuk ke dalam villa, helikopter sudah lepas landas lagi, menuju hotel sumber air panas di bawah gunung untuk menunggu.
Charlie membawa Oscar dan Ruoli ke ruang bawah tanah tempat Ruoli berhasil mencapai tingkat seniman bela diri bintang 8. Di sini, setelah mempersilakan Oscar duduk, ia berkata, "Paman, di sini benar-benar aman. Paman bebas bicara kalau ada yang ingin disampaikan." Oscar mengangguk, dan berkata tanpa penundaan, "Kita sudah bicara sebelum pernikahan, mengapa aku harus berganti karir menjadi tuan rumah? Kalau begitu aku akan mulai dengan topik ini." Charlie mengangguk kecil dan memberi isyarat mohon, menunggu kata-kata Oscar selanjutnya. Bab 5380. Oscar berkata perlahan, "Alasan saya ingin berganti karir menjadi pembawa acara adalah karena saya ingin mengetahui keberadaan orang tua saya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa orang tuaku menitipkanku di keluarga Hi saat aku berumur 6 tahun. Keberadaan mereka tidak diketahui." Charlie bertanya, "Jadi kamu berharap setelah kamu menjadi pembawa acara terkenal, mereka akan punya kesempatan untuk melihatmu?" "Ya," kata Oscar dengan tatapan membara, "sebenarnya, aku selalu berpikir mereka pasti mengalami kecelakaan, jadi mereka tidak pernah kembali untuk mencariku." Berbicara tentang hal ini, Oscar menghela napas dan berkata, "Sampai 20 tahun yang lalu, hanya beberapa hari sebelum ayahmu mengalami kecelakaan, dia mengirimiku pesan. Dia mengatakan kepadaku bahwa kemungkinan besar orang tuaku masih hidup." Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, "Ayahku? Bagaimana dia bisa tahu tentang orang tuamu?" Oscar tidak menjawab pertanyaan Charlie, tetapi menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Charlie, kamu tahu orang tuamu. Mengapa mereka kembali ke Tiongkok saat itu?" Charlie berkata, "Saya mendengar bahwa ayah saya ingin kembali untuk merevitalisasi keluarga Wade. Sedangkan ibu saya, mungkin dia kembali bersamanya karena mentalitas mengikuti suaminya." Oscar berkata sambil tersenyum, "Lihat, inilah kejeniusan ayahmu. Kalau dia tidak ingin orang lain melihat tujuan hidupnya yang sebenarnya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihatnya." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Paman Feng, apa sebenarnya maksudmu? Menurut apa yang kau katakan, orang tuaku sebenarnya punya rahasia lain ketika mereka kembali ke Tiongkok?" Oscar tersenyum misterius, dan berkata kepadanya, "Di mata semua orang, Changing dan Margaret adalah orang jenius yang sama di bidang bisnis, pasangan saleh di industri keuangan, tetapi kenyataannya. Sejak saya mengenal ayahmu, dia adalah orang yang sangat tertarik dengan seni bela diri dan budaya tradisional. Bahkan mereka yang disingkirkan oleh kaum intelektual senior tahayul dan metafisika, ia juga menikmatinya. Saya hanya berlatih sedikit seni bela diri saat masih muda, dan saya tumbuh besar di keluarga seni bela diri seperti keluarga Hi. Meskipun mereka terpaut usia beberapa tahun, mereka tetap mudah diajak bicara. Meskipun ayahmu tidak punya bakat dalam seni bela diri, dia telah mempelajari akar dan logika yang mendasari seni bela diri, dan hal yang sama berlaku untuk ibumu. Mereka bahkan menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan untuk menyelidiki asal-usul seni bela diri dan metafisika di seluruh dunia." Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya aku tidak punya kesan yang relevan tentang ayahku." Oscar tersenyum dan berkata, "Kau bisa memahami ayahmu sebagai seorang cendekiawan yang mencoba menggunakan metode ilmiah untuk menguraikan inti seni bela diri dan metafisika. Tujuannya bukan untuk berlatih seni bela diri, melainkan untuk menguraikan hukum-hukum seni bela diri, seperti Newton yang memecahkan hukum gravitasi. Dia sering berdiskusi dengan saya tentang apa itu ki sejati, dan mengapa para prajurit dapat menggunakan meridian dan dantian untuk mengalirkan ki sejati, serta berperan dalam meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan mereka sendiri. Menggunakan metode ilmiah untuk menguraikan inti seni bela diri dan metafisika?" Ekspresi Charlie kosong, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, bisakah hal semacam ini dijelaskan secara ilmiah? Sama seperti pil permajaan yang bisa menghidupkan kembali dan memperpanjang hidup seseorang. Adakah metode ilmiah untuk meneliti ini? Aku jago bela diri, kan? Aku punya pemahaman mendalam tentang aura, tapi aku tidak tahu apa logika di baliknya. Ayah bahkan bukan seorang pejuang. Jadi bagaimana dia bisa mempelajari logika yang mendasarinya? Pada saat ini, Oscar memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie, meskipun ibumu tampak pendiam, dia sebenarnya lebih tertarik pada hal-hal ini, bahkan lebih fanatik daripada ayahmu, dan bahkan ayahmu mungkin terpengaruh olehnya." Berbicara tentang hal ini, Oscar berkata kepada Charlie, "Ibumu bahkan memiliki tim yang menghususkan diri dalam pengetahuan semacam ini, dan pada awal tahun 1990-an, dia menggunakan hubungan dan latar belakangnya di Amerika Serikat untuk mendirikan pusat komputasi superkomputer. Hanya segelintir negara yang mampu memiliki superkomputer semacam itu.
Beberapa negara menggunakan superkomputer untuk memprediksi iklim global, mensimulasikan data uji coba nuklir, menghitung orbit dan jarak planet-planet di tata surya, dan jelajahi misteri kelahiran alam semesta. Tapi ibumu menggunakan superkomputer tercanggih di dunia saat itu untuk menyimpulkan logika dasar gosip I Ching dan rahasia Feng Shui. Charlie tercengang saat mendengar ini, dia tidak pernah menyangka ibunya punya sisi misterius seperti itu. Oscar teringat sesuatu, lalu berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, ibumu bahkan mengajak ayahmu ikut serta dalam setidaknya puluhan kegiatan arkeologi yang berhubungan dengan seni bela diri di berbagai wilayah Tiongkok sebelum dan sesudah menikah." Arkeologi? Sebelum Charlie terkejut dengan ketertarikan ibunya pada gosip kitab perubahan, ia tanpa sadar berkata, "Aku belum pernah mendengar mereka terlibat dalam pekerjaan arkeologi." Oscar tersenyum dan berkata, "Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu Anda, karena arkeologi mereka, terus terang saja, belum disetujui oleh pemerintah." Terus terang saja, itu arkeologi, tetapi lebih jelasnya, itu perampokan makam. Oscar bertanya, "Bisakah Anda bayangkan? Dua generasi kedua yang paling kaya biasanya adalah para elit super yang pergi ke Wall Street atau CBD East Cliff. Namun pada malam hari, mereka akan berganti pakaian tidur dan menjadi kapten sekolah Mojin yang digambarkan dalam novel. Ini..." Charlie sudah merasa sangat bingung, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Seingatku, sebelum orang tuaku meninggalkan East Cliff, mereka sedang fokus pada urusan bisnis. Aku tertarik dengan perampokan makam, dan aku tidak menemukan kenangan masa kecilku yang relevan." Oscar berkata, "Orang tuamu adalah orang yang sangat cerdas, mereka tidak pernah membiarkan siapapun mengetahui tujuan hidup mereka yang sebenarnya, kecuali aku, tentu saja." Oscar kemudian berkata lagi, "Kembali ke topik tentang orang tua Anda yang kembali ke Tiongkok. Faktanya, orang tua Anda memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Tiongkok untuk membangun. Ini bukan seperti yang dipikirkan dunia luar. Ayahmu ingin kembali ke Tiongkok untuk menghidupkan kembali keluarga Wade, dan ibumu ingin mengikuti jejak cintanya. Sebenarnya, mereka tidak berencana untuk kembali ke Tiongkok pada awalnya, atau mereka tidak berencana untuk kembali ke Tiongkok dengan terburu-buru, tetapi tiba-tiba suatu hari, ayahmu menemukanku dan memberitahuku bahwa dia telah membuat penemuan yang sangat penting di Amerika Serikat. Dan dia harus kembali ke Tiongkok sesegera mungkin untuk memastikan keaslian penemuan ini." Saya bertanya kepadanya apa penemuan utamanya, tetapi dia tidak memberitahu saya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia bisa menyelesaikan masalah dan keraguan yang selama ini dia rasakan. Mendengar ini, Charlie merasa pandangannya sendiri agak subversif. Saat menyampaikan pidato pernikahan di siang hari, ia masih merasa bahwa ia mengenal baik kedua orang tuanya. Namun tanpa diduga, hanya 1 atau 2 jam kemudian, Oscar menggambarkan aspek lain dari mereka yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah sekitar 2 menit hening, Charlie bertanya kepada Oscar, "Paman Feng, sebelum kecelakaan ayahku, apalagi yang dia katakan selain memberitahumu bahwa orang tuamu mungkin masih hidup?" Ekspresi Oscar menjadi serius, dan dia berkata kata demi kata, "Ayahmu juga mengatakan bahwa dia dan ibumu telah meninggalkan East Cliff karena ibumu menyinggung organisasi misterius yang sangat kuno dan kuat, yang telah ada setidaknya selama 300 hingga 400 tahun, kekuatan dan latar belakangnya jauh melampaui imajinasi seseorang tentang sebuah organisasi misterius." Charlie terkejut, menatap Oscar, dan bertanya kepadanya, "Paman Feng, apakah organisasi yang Anda bicarakan bernama Warriors Den? Kau juga tahu tentang Warriors Den?" Oscar tercengang sesaat, melihat ekspresi Charlie yang penuh keterkejutan. Charlie mengangguk dan berkata jujur, "Sejujurnya, aku punya beberapa kontak dengan mereka, tapi tidak banyak." Oscar bertanya kepadanya dengan heran, "Bagaimana kamu bisa menghubungi Warriors Den?" Charlie berkata terus terang, "Kebetulan sekali saya bertemu dengan Warriors Den. Mereka ingin membunuh kakek nenek saya di Amerika Serikat. Saya menangkap salah satu dari mereka sebagai tahanan, dan mengikuti tahanan itu untuk menemukan beberapa petunjuk terkait Warriors Den." Oscar bertanya dengan heran, 20 tahun telah berlalu, dan Warriors Den masih belum melepaskan keluarga ibumu?" Charlie tersenyum kecut, "Bibi ketigaku, yang menikah dengan paman ketigaku, sudah hampir 20 tahun, tapi tak seorang pun menyangka dia akan menjadi anggota Warriors Den." "Apa?" Mata Oscar melebar, "Kenapa Warriors Den bersembunyi di rumah An selama 20 tahun? Kedua orang tuamu sudah meninggal. Apa gunanya mereka menyerang keluarga An?"